Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Aina Aulia, Dina Fiorentina, Siti Aminah, Fitri Nur Hasanah Kurniawati, Prizilia Sridevi, Mudiah Fitrillah, Firmansyah Ade, dan Asyabi Presya. Di sini kami akan menjelaskan tentang golongan 3B. Golongan 3B terdiri dari beberapa unsur, di antaranya adalah skandium, yttrium, lanthanum, dan actinium. Sejarah. Pertama kali ditemukan oleh Carl Axel Arrhenius pada tahun 1787 dengan mengumpulkan mineral hitam ytterbite dari penambangan feldspar dan kuarsa di Swedia. Kemudian dipisahkan oleh J. Gadolli pada tahun 1794 untuk memperoleh mineral ytterbite. Setelah itu, diganti nama menjadi gadolinit. Setelah itu banyak peneliti yang menemukan logam tanah jarang hingga saat ini. Logam tanah jarang atau yang disebut dengan rare earth tidak ditemukan berupa unsur bebas di dalam lapisan kerak bumi, namun biasanya berbentuk paduan dalam senyawa kompleks, sehingga logam tanah jarang ini harus dipisahkan terlebih dahulu dari senyawa kompleks lainnya. Secara umum, logam tanah jarang ditemukan dalam bentuk senyawa kompleks fosfat dan karbonat. Berikut beberapa contoh logam tanah jarang yang terdapat di alam. Yang pertama ialah basnasit, merupakan sebuah fluorokarbonat cerium yang mengandung 60-70% oksida logam seperti lanthanum dan neodymium. Mineral basnasit merupakan logam tanah jarang utama yang ditemukan dalam batuan karbonit, dolomit, dan pegmatit. Yang kedua ialah monazit, merupakan mineral logam tanah jarang yang mengandung 50-70% oksida logam tanah jarang. Monasit umumnya memiliki kandungan thorium yang cukup tinggi, sehingga memiliki sifat radioaktif. Yang ketiga ialah xenotip, merupakan senyawa yttrium fosfat yang mengandung 54-65% logam tanah jarang seperti erbium, cerium, dan thorium. Biasanya ditemukan dalam pasir pegmatit atau batuan leleh. Dan yang terakhir ialah zirkon, merupakan senyawa zirconium silikat yang di dalamnya terdapat yttrium, thorium, dan cerium. Dalam memperoleh mineral-mineral di atas tidak bisa didapatkan dengan mudah, karena ketersediaannya di alam sangatlah terbatas. Terlebih, tidak ditemukan secara terpisah, tapi tercampur dengan mineral lainnya. Mineral-mineral ini lebih bernilai ekonomis dibanding dengan mineral-mineral logam tanah jarang yang lainnya. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sifat umum dari unsur lantanida. Yang pertama, memiliki keelektropositifan yang tinggi atau bisa dikatakan cenderung membentuk ion positif. Sifat ini merupakan sifat umum yang dapat ditemukan pada senyawa logam yang lain. Yang kedua, memiliki jari-jari ionik yang lebih kecil dari kiri ke kanan. Artinya semakin ke kanan dia akan memiliki jari-jari ion yang lebih kecil. Memiliki valensi atau bilox yang beragam dan memiliki sifat magnetik serta memiliki sifat spektra. Kemudian dapat membentuk senyawa kompleks. Lalu selanjutnya untuk unsur lantanida biasa juga disebut sebagai unsur blok F karena pada umumnya senyawa lantanida itu memiliki konfigurasi elektron atau elektron valensi pada subkulit F. Mengandung subkulit D, namun mengandung subkulit D seperti logam yang lainnya. Senyawanya pada umumnya berwarna serta yang terakhir banyak senyawanya yang bersifat paramagnetik. Demikian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya perbandingan sifat unsur-unsur golongan 3B. Golongan 3B ini terdiri dari unsur skandium, yttrium, lanthanum, dan actinium. Dapat dilihat di sini tabel
perbandingan sifat keperiodikan dari unsur-unsur tersebut. Untuk nomor atom, skandium yaitu 21, yttrium 39, lanthanum 57, actinium 89. Nah, bisa dilihat konfigurasi elektronnya dan juga semakin besar nomor atom dalam unsur-unsur satu golongan, maka semakin banyak pula jumlah kulit elektronnya, sehingga semakin besar pula jari-jari atomnya. Jadi, dalam satu golongan dari atas ke bawah, karena jari-jari atomnya semakin besar, maka ukuran atomnya pun semakin besar. Begitu pula densitasnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, densitas semakin besar. Hal ini karena massa atom relatif yang semakin besar pula. Selanjutnya mengenai energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral atau dalam keadaan gas. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, nilai energi ionisasi unsur golongan 3B semakin menurun. Kenapa? Karena dari atas ke bawah kan jari-jari atom semakin besar, sehingga daya tarik inti dengan elektron terluar semakin lemah. Maka energi ionisasinya pun semakin kecil. Selanjutnya, elektronegativitas. Elektronegativitas yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom unsur lain. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitas unsur golongan 3B semakin kecil. Berarti nih, unsur aktinium itu elektronegativitasnya lebih kecil dibandingkan skandium, karena jari-jarinya kan semakin besar, volumenya semakin besar, jadi daya tarik inti dan elektronnya pun semakin lemah. Keempat, unsur golongan 3B ini skandium, yttrium, lanthanum maupun aktinium berwujud padat semuanya. Nah, untuk penjelasan lebih rinci dan spesifik mengenai sifat, wujud, dan lain-lainnya mengenai unsur-unsur tersebut akan dibahas selanjutnya. Pertama ada unsur skandium dengan lambang Sc dengan nomor atom 21, bahasa latinnya yaitu Scandia dan Scandinavia. Mendeleev telah memprediksi keberadaan unsur ekaboron berdasarkan prinsip sistem periodik yang ditemukannya. Unsur ini diperkirakan memiliki berat atom antara 40 untuk kalsium dan 48 untuk titanium. Elemen skandium ditemukan oleh Nilsson pada tahun 1878 di dalam mineral-mineral euxinite dan gadolinite yang belum pernah ditemukan dimanapun kecuali di Skandinavia. Dengan memproses 10 kg euxinite dan hasil sampingan mineral-mineral langka lainnya, Nilsson berhasil memproduksi 2 gram skandium oksida murni. Ilmuwan-ilmuwan berikutnya kemudian menunjukkan bahwa skandium yang ditemukan Nilsson sama dengan ekaboronnya Mendeleev. Sumber skandium ternyata lebih banyak ditemukan di matahari dan beberapa bintang lainnya terbanyak ke 23 dibandingkan di bumi terbanyak ke 50. Elemen ini tersebar banyak di bumi, terkandung dalam jumlah yang sedikit di dalam banyak mineral, sekitar 800-an spesies mineral. Warna biru pada beril, satu jenis makhluk hidup laut, disebutkan karena mengandung skandium. Ia juga terkandung sebagai komponen utama mineral torfivtite yang terdapat di Skandinavia dan Malagasy. Kebanyakan skandium sekarang ini diambil dari torfivtite dan atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Sifat-sifat skandium, pertama ada sifat kimia. Ada 4 reaksi pada sifat kimia, yaitu pertama, reaksi dengan air. Ketika dipanaskan, maka skandium akan larut dalam air membentuk larutan yang terdiri dari ion Sc3 dan gas hidrogen. Dan reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan oksigen. Ada reaksi dengan udara atau pembakaran secara cepat, maka akan membentuk skandium 3 oksida. Yang ketiga yaitu reaksi dengan halogen. Skandium sangat reaktif ketika bereaksi dengan semua unsur halogen membentuk trihalida. Dan yang keempat ada reaksi dengan asam. Skandium mudah larut dalam asam klorida untuk membentuk larutan yang mengandung ion Sc3 dan gas hidrogen.
Sifat fisik pada skandium yaitu pertama densitas yaitu 3 gram per cm kubik, titik leleh 1812,2 Kelvin, titik didih 3021 Kelvin, bentuknya itu padat pada suhu 25 derajat Celcius dan warnanya yaitu perak putih. Sifat selanjutnya yaitu sifat atomik, yang dimana nomor atomnya 21, nomor masanya 4,956 gram per mol, konfigurasi elektronnya yaitu Ar3d14s2, volume atom 15 cm3 per mol, afinitas elektron 18,1 kJ per mol, dan elektronegativitasnya 1,36. Energi ionisasi pertama 631 kJ per mol, kedua 1235 kJ per mol, dan yang ketiga 2389 kJ per mol. Bilangan oksidasi utamanya yaitu +3, bilangan oksidasi lainnya +1 dan +2, bentuk kristal yaitu heksagonal unit sel. Kegunaannya sekitar 20 kg skandium sekarang ini digunakan setiap tahun di Amerika untuk memproduksi lampu intensitas tinggi, dan isotop radioaktif 46Sc digunakan sebagai agen pelacak dalam kilang minyak mentah. Skandium iodida yang ditambah ke lampu uap merkuri memberikan pancaran sinar mirip matahari yang efisien, yang penting untuk penerangan ruangan atau TV berwarna malam hari. Skandium klorida, di mana senyawa ini dapat ditemukan dalam lampu halida, serat optik, keramik elektrolit, dan laser. Dan aplikasi utama dari unsur skandium adalah sebagai alloy aluminium skandium yang dimanfaatkan dalam industri aerospace dan untuk perlengkapan olahraga, sepeda atau baseball bat yang mempunyai kualitas yang tinggi. Aplikasi yang lain adalah penggunaan skandium iodida untuk lampu yang memberikan intensitas yang tinggi. Sc2O3 digunakan sebagai katalis dalam pembuatan aseton. Sifat paramagnetik skandium, ion logam blok D mengandung elektron yang tidak berpasangan. Gerakan elektron tidak berpasangan ini yang bermuatan negatif menghasilkan medan magnet kecil. Sifat paramagnetik dari ion skandium 3 adalah tidak menghasilkan warna karena tidak adanya gerakan elektron yang berpindah pada orbital D. Senyawa skandium, salah satu bentuk senyawa yang ditemukan dalam unsur skandium adalah skandium klorida, logam yang juga dapat diperoleh melalui proses elektrolisis dengan reaksi sebagai berikut. Dan elektrolisa ini berasal dari lemburan dari potasium, litium, skandia klorida pada suhu 700-800 derajat Celcius, dan penelitian ini dilakukan oleh Fischer, Brunner, dan Grieneisen. Dan efek bagi kesehatan dan lingkungannya yaitu skandium tidak beracun, namun perlu berhati-hati karena beberapa senyawa skandium mungkin bersifat karsinogenik pada manusia. Selain itu, dapat menyebabkan kerusakan pada liver jika terakumulasi dalam tubuh. Bersama dengan hewan air, Sc dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel sehingga memberikan pengaruh negatif pada reproduksi dan sistem saraf. Dan Sc dapat mencemari lingkungan, terutama dari industri petroleum dan dari pembuangan perabot rumah tangga. Sc secara terus-menerus terakumulasi di dalam tanah. Hal ini akan memicu terkonsentrasinya di dalam tubuh manusia dan hewan. Baik, nama saya Sahif Reza. Saya akan meneruskan menjelaskan mengenai logam selanjutnya, yaitu yttrium. Sejarah yttrium pertama kali ditemukan oleh peneliti dari Finlandia bernama John Gadolin tahun 1794 dan diisolasi oleh Frederick Wohler tahun 1828 berupa ekstrak tidak murni ytra dari reduksi yttrium klorida anhidrat dengan potasium. Senyawa ini tidak ditemukan dalam keadaan bebas di bumi, artinya dia terikat dengan senyawa atau unsur-unsur logam lainnya gitu. Sumber yttrium, elemen ini diperoleh di hampir semua mineral tanah jarang, termasuk monazite, xenotime, yttria, dan dalam biji uranium, tetapi tidak pernah ditemukan di alam sebagai elemen bebas. Nah, ini
adalah sifat fisik, di mana densitasnya adalah 4,5 gram per cm kubik, titik leburnya di 1799 Kelvin, titik didihnya di 3609 Kelvin, pada suhu 25 derajat Celcius, bentuknya dalam bentuk padat, warnanya agak keperak-perakan, suhu superkonduksinya 1,3 di bawah tekanan 1,3 Kelvin ya. Kemudian sifat dari uranium selanjutnya, sifat keatomannya, nomor atomnya 39, nomor masanya 88,91. Konfigurasinya bisa dilihat di sana. Kemudian ada volume atom 19,8 cm persegi per mol, afinitas elektronnya 29,6 kJ per mol, massa jenisnya 4,47 gram per cm persegi pada suhu 20 derajat Celcius, di mana bilangan oksidasi utamanya adalah plus 3 dan bilangan oksidasi lainnya atau alternatifnya adalah plus 2. Nah, bentuk strukturnya adalah heksagonal unisel. Pada keadaan padat, yttrium mempunyai struktur kristal heksagonal. Nah, senyawa yttrium ditemukan dalam mineral lantanoid dan ekstraksi yttrium dalam logam lantanoid dari biji sangat kompleks. Logam ini merupakan garam ekstrak dari biji oleh ekstraksi dengan asam sulfat, asam klorida, dan sodium hidroksida. Teknik modern untuk pemurnian campuran garam lantanoid tersebut melibatkan ekstrak kompleksasi selektif, ekstraksi parut, dan kromatografi pertukaran ion. Nah, ini adalah aplikasi yttrium di beberapa produk. Yttrium digunakan dalam campuran untuk meningkatkan kekuatan alloy aluminium dan magnesium. Seperti yang sudah dijelaskan di beberapa materi sebelumnya, merupakan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah logam, maka dilakukan pencampuran gitu dengan logam-logam yang lain sehingga didapat karakteristik logam yang lebih baik atau sesuai dengan keinginan dari pembuatnya. Kemudian yang kedua digunakan sebagai deoxidizer untuk logam non-ferrous. 3. Katalis dalam proses polimerisasi etilena. Yttrium 90 merupakan isotop radioaktif digunakan dalam pengobatan kanker. Yang kelima, yttrium oksida digunakan untuk pembuatan YbCO atau yttrium barium copper oksida. Zat ini menjadi superkonduktor pada suhu minus 178 Celcius. Yttrium oksida dibuat granit besi yttrium yang merupakan filter microwave yang sangat efektif untuk memblokir frekuensi gelombang mikro. Yang ketujuh, yttrium dipadukan dengan europium digunakan untuk menghasilkan fosfor yang memberikan warna merah di tabung televisi berwarna. Ini merupakan efek bagi yttrium. Yttrium dapat mencemari lingkungan terutama dari industri petroleum dan dari pembuangan perabot rumah tangga. Yttrium secara terus-menerus terakumulasi di dalam tanah. Hal ini akan memicu terkonsentrasinya di dalam tubuh manusia dan hewan. Seperti yang kita ketahui, tadi salah satu dari kegunaan yttrium adalah ada di poin 7 ya, untuk menghasilkan fosfor dan memberikan warna merah di tabung televisi berwarna. Nah, di mana pada ujungnya yang namanya televisi pasti akan mengalami sebuah kerusakan dan kemungkinan besar akan menjadi sebuah limbah, dan apabila dibuang menjadi limbah dan tidak diolah dengan baik, maka akan terkumpul di tanah dan kemudian dimungkinkan akan masuk ke dalam air, di mana air tersebut akan mengalir dan mengairi sungai dan bisa dimakan oleh hewan, dan hewan tersebut bisa termakan oleh manusia. Logam-logam seperti ini mungkin termasuk contoh-contoh yang lainnya gitu. Selain yttrium mungkin ada logam-logam seperti timbal, kadmium, dan logam-logam lainnya gitu, dimana ada sebuah regulasi yang bernama Resistive of Hazardous Substance, merupakan sebuah regulasi yang dia membatasi penggunaan logam-logam berbahaya. Nah, mungkin konsepannya sama seperti itu gitu. Sekian, terima kasih. Akan dilanjut dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya, saya Mudia Fitrila akan menjelaskan unsur lantanum.
Unsur lantanum ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Swedia bernama Carl Gustav Mosander tahun 1893. Ilmuwan Carl Gustav menemukan unsur lantanum dalam bentuk sampel cerium nitrat. Untuk mendapatkan unsur ini, ia mengubah komposisi cerium nitrat dengan memanaskan dan mereaksikan garamnya dengan mencairkan asam nitrat. Lantanium atau lantanum berasal dari bahasa Yunani, yaitu lantana yang berarti tersembunyi. Nama ini diberikan karena unsur lantanum tidak dapat ditemukan dalam bentuk unsur bebas di alam. Unsur lantanum tergolong dalam logam langka yang berwarna putih perak, lunak, serta bisa diiris dengan pisau biasa dan mudah menimbulkan bercak noda. Lantanum sering disebut sebagai mineral langka karena ia tidak pernah ditemukan di alam sebagai elemen bebas. Lantanum sendiri baru dapat diisolasi dalam bentuk murni tahun 1923. Lantanum bisa ditemukan dalam biji monasid pasir atau biji fosfat seperti CeLaPO4 dan biji karbonat seperti CeLaCO3. Unsur lantanum dapat ditemukan dalam senyawa lantanum karbonat, La2O2, dan LaMgAl11O19. Lantanum memiliki sifat-sifat kimia, diantaranya mampu bereaksi dengan air atau mengalami reaksi hidrolisis. Lantanum sendiri cukup elektropositif sehingga ia dapat bereaksi dengan air membentuk lantana hidroksida dan gas hidrogen. Lantanum juga dapat bereaksi dengan oksigen. Ia teroksidasi dengan udara bebas atau mampu melakukan pembakaran secara cepat membentuk lantana 3 oksida. Lantanum juga dapat bereaksi dengan unsur-unsur halogen seperti FCl, Br membentuk lantana 3 halida. Unsur lantana memiliki titik leleh 1193,2 Kelvin, titik didih 3693 Kelvin, massa jenis 6,17 gram per cm kubik, nomor atom 57, nomor massa 138,9 gram per mol, atom volume 22,5 cm kubik per mol, dan bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi di +3 atau +2. Tingkat oksidasi lantanum akan lebih stabil pada +3 karena lantanum murni akan teroksidasi dengan gas hidrogen, maksud saya dengan gas oksigen, membentuk La2O3. Lantanum bersifat sangat reaktif pada suhu ruang atau suhu 25 derajat Celcius, berwujud padat. Ia lunak, tetapi mudah dibentuk dan juga kuat. Unsur lantanum bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan pada konfigurasi elektronnya di orbital 5D terdapat satu elektron yang tidak memiliki pasangan elektron. Unsur lantanum memiliki banyak kegunaan, tetapi unsur lantanum sendiri jarang digunakan unsur murninya untuk tujuan spesifik atau tujuan tertentu. Ia lebih sering digunakan sebagai mix metal atau campuran dengan beberapa logam langka, dan biasa digunakan untuk lighter flames, dan bentuk oksidasinya juga digunakan dalam fosfor layar televisi dan beberapa peralatan fluoresen serupa. Unsur La juga sering ditambahkan di dalam baja untuk meningkatkan kelunakan dan ketahanan baja. Unsur lantanum dapat juga digunakan sebagai material utama dalam elektroda karbon. Unsur lantanum juga memiliki banyak kegunaan di bidang fotografi, untuk industri perfilman, untuk penerangan dalam studio, proyeksi, dan lensa kamera. Unsur lantanum dapat mengadsorpsi gas H2 sehingga logam ini disebut dengan hydrogen sponge. Gas H2 tersebut terdisosiasi menjadi atom H
yang mana akan mengisi sebagian ruangan dalam atom-atom La. Ketika atom H kembali lepas ke udara, maka mereka kembali bergabung membentuk ikatan HH. Di balik kegunaannya, unsur lanthanum juga memiliki efek samping. Di antaranya ia akan sangat berbahaya jika kabut dan asapnya terhirup bersama masuknya oksigen ke dalam tubuh. Dalam jangka waktu yang lama, ia dapat menyebabkan emboli paru-paru jika terhirup. Jika menghirup lanthanum, maka seseorang dapat terkena penyakit kanker paru-paru. Jika terakumulasi di dalam tubuh, maka lanthanum dapat mengancam organ liver. Lanthanum dapat mencemari lingkungan, terutama dari industri petroleum dan dari pembuangan perabot rumah tangga. Lanthanum secara terus-menerus terakumulasi di dalam tanah. Hal ini akan memicu terkonsentrasinya di dalam tubuh manusia dan hewan. Lanthanum bersama dengan hewan air dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel, sehingga memberikan pengaruh negatif pada reproduksi dan sistem syaraf. Lanthanum sangat mudah terakumulasi di dalam otot. Aktinium ditemukan pada tahun 1899 oleh André Louis Debré, seorang ahli kimia Prancis yang memisahkan aktinium dari campurannya. Berasal dari bahasa Yunani akti, aktinos, yang berarti sinar, karena aktinium adalah unsur radioaktif yang dapat bercahaya dalam ruangan gelap yang disebabkan oleh intensitas keradioaktifan yang berwarna biru. Sifat unsur aktinium ini yang pertama sifat fisikanya, yaitu densitasnya 10 gram per cm kubik, titik leleh 1323,2 Kelvin, titik didih 2743 Kelvin, bentuk pada suhu 25 derajat Celcius adalah padat, warnanya putih perak, kalor leburnya 14 kJ per mol, panas penguapan 400 kJ per mol, kapasitas bahannya pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 27,2 Joule per mol Kelvin. Sifat atomik aktinium memiliki nomor atom 89, nomor masanya 227,03, konfigurasi elektron Rn6d17s2, keelektronegativitasnya 1,1. Untuk energi ionisasi yang pertama 499 kJ per mol, yang kedua 1170 kJ per mol. Bilangan oksidasi utamanya yaitu +3. Sedangkan untuk bentuk struktur kristalnya yaitu phase center cubic unit cell. Aktinium ini mudah terbakar dengan oksigen membentuk aktinium 3 oksida. Cara pembuatan dan perolehannya sangat jarang di bumi. Aktinium diperoleh dari biji aluminium. 1 ton dari uranium mengandung 1/10 dari aktinium. Biasanya diperoleh dari penyuguhan radium dengan neutron-neutron dalam sebuah reaktor. Logam aktinium dapat dibuat dengan cara reduksi aktinium fluorida dengan uap litium pada suhu 1100 sampai 1300 derajat Celcius. Hanya sejumlah senyawa aktinium dikenal, misalnya ACF3, ACCl3, ACBr3, ACOF, ACOCl, ACOBr, AC2S3, AC2O, dan ACPO3. Semua senyawa yang disebutkan adalah serupa dengan senyawa lanthanum dan menunjukkan bahwa senyawa aktinium umumnya memiliki bilangan oksida +3. Sifat keradioaktifan dari aktinium 150 kali lebih besar dari radium, sehingga memungkinkan untuk menggunakan aktinium sebagai sumber neutron. Sebaliknya, aktinium ini jarang digunakan dalam bidang industri. AC225 digunakan dalam bidang pengobatan, yaitu digunakan dalam suatu generator untuk memproduksi Bi213. Aktinium 225 juga dapat digunakan sebagai agen untuk penyembuhan secara radioimunoterapi. Aktinium 227 bersifat sangat radioaktif dan berpengaruh buruk pada kesehatan. Bahaya dari aktinium sama dengan bahaya dari plutonium. Bahaya terbesar dari radioaktif untuk kehidupan sebagaimana kita ketahui adalah bahaya bagi sistem reproduksi dan penurunan sifat. Bahkan dengan dosis rendah bersifat karsinogenik yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh.
pertumbuhan teknologi nuklir telah membawa sejumlah besar pengeluaran zat radioaktif ke atmosfer, tanah, dan lautan. Radiasi membahayakan dan terkonsentrasi dalam rantai makanan, sehingga membahayakan bagi manusia dan hewan. Sekian presentasi dari kelompok 3, terima kasih.